kita siapkan dulu untuk memasak nanti, yaitu minyak zaitun. Nah, di sini saya menggunakan minyak zaitun. Nah, dari yang pertama ini saya akan memasas paha bagian belakang. Nah, tahapan manipulasi masas paha bagian belakang ini yang pertama itu ada stroking. Stroking itu yaitu memberikan lulusan atau juga gerutan. Nah, di dalam stroking itu yang pertama ada namanya superficial stroking. Nah, superficial stroking itu yang dinamakan lulusan. Nah, sebelum kita mulai superficial stroking, kita berikan dulu minyak zaitun kepada bagian masas yang akan dimasas. Nah, dalam melakukan superficial stroking ini, kita teteskan minyak zaitun ini ke telapak tangan. Nah, setelah itu kita ratakan di telapak tangan dan kita melakukan superficial stroking atau elusan lembut. Kita lakukan superficial stroking. Nah, di sini belum ada urutan atau juga pijatan, hanya elusan lembut kepada bagian yang akan dielus. Nah, di sini saya memanipulasi masas di paha bagian belakang. Nah, sudah cukup kita melakukan superficial stroking. Kita lanjut ke stroking, yaitu deep stroking. Yang deep stroking ini yang artinya mengurut. Di dalam deep stroking ini ada yang dinamakan yaitu palmar stroking, urutan dengan telapak tangan. Nah, ini namanya palmar stroking. Kita lakukan satu atau juga 2 kali urutan dengan arah menuju ke atas, menuju ke jantung. Nah, di deep stroking ini selain saya menggunakan palmar stroking, saya juga menggunakan knuckle stroking, yaitu dengan kepalan tangan. Gerakannya seperti ini. Nah, setelah kita melakukan stroking, yang selanjutnya yaitu tahap selanjutnya yaitu compression atau perasan. Nah, sebelum kita melakukan compression, kita lakukan lagi superficial stroking karena kulit bagian di paha ini sudah mulai kering. Kita lakukan lagi superficial stroking. Nah, lanjut ke tahap selanjutnya yang tadi compression atau perasan. Nah, di sini saya menggunakan kneading. Kneading itu yaitu mengadoni, gerakannya seperti ini. Selanjutnya saya menggunakan rolling atau yang disebut menggeser. Nah, selanjutnya di friction atau di compression ini saya menggunakan welcome atau yang disebut juga menekan. Gerakannya seperti ini. Nah, itu dari tahapan kedua yaitu compression atau perasan. Nah, selanjutnya kita menuju ke tahapan ketiga yaitu friction atau gosokan. Nah, di dalam friction ini saya menggunakan teknik spiral. Teknik spiral ini yaitu mengurut dengan ujung telapak jari tidak terputus-putus dengan caranya seperti ini. Tidak terputus-putus dan diputar-putar.
ini tahapan ketiga dari friction atau gosokan. Nah, selain spiral, saya juga menggunakan teknik sirkulari. Teknik sirkulari itu yaitu sama seperti spiral tadi, tapi sirkulari ini cara gerakannya itu dengan ujung telapak jari tapi terputus-putus. Dengan ujung telapak jari diputar-putar tapi terputus-putus. Angkat dan lakukan lagi. Angkat dan lakukan lagi. Angkat dan lakukan lagi. Angkat dan lakukan lagi. Nah, itu tahapan ketiga. Nah, sekarang langsung ke tahapan keempat, yaitu tepotemen atau yang disebut dengan pukulan. Nah, di tepotemen ini, di bagian paha belakang ini saya menggunakan teknik hacking. Teknik hacking itu yang dinamakan mencincang, gerakannya seperti ini. Nah, itu yang dinamakan hacking. Yang selanjutnya saya menggunakan beating. Beating itu adalah pukulan dengan kepalan tangan. Gerakannya seperti ini. Nah, lanjut ke tahapan selanjutnya, tahapan kelima, yaitu yang dinamakan vibration atau getaran. Nah, di dalam vibration ini saya menggunakan teknik yang dinamakan knuckle. Teknik knuckle itu yaitu gerakan massage dengan kepalan tangan. Contohnya seperti ini. Nah, itu tahapan kelima yang disebut vibration atau juga getaran dengan menggunakan teknik knuckle, yaitu dengan kepalan. Nah, kita lanjut kembali ke tahapan manipulasi massage bagian tungkai bawah. Nah, di dalam tahapan manipulasi massage di bagian tungkai bawah ini, yang pertama yaitu yang dinamakan tahapan yang pertama yaitu stroking atau yang dinamakan urutan atau juga elusan. Nah, di dalam stroking ini kita memulai dengan superficial stroking atau juga elusan lembut. Sebelum kita memulai superficial stroking, kita lakukan kembali teteskan minyak zaitun ke telapak tangan. Nah, kita ratakan terlebih dahulu di telapak tangan dan kita melakukan superficial stroking di tungkai bawah. Di sini belum ada tekanan atau juga pijatan, hanya elusan untuk melumuri bagian yang akan dimasas dengan minyak. Nah, setelah superficial stroking kita lakukan, yang selanjutnya teknik selanjutnya untuk deep stroking. Nah, di dalam teknik deep stroking ini saya menggunakan teknik palmar stroking, yaitu palmar stroking itu yang dinamakan mengurut dengan telapak tangan. Nah, itu teknik deep stroking yang disebut teknik palmar stroking. Nah, selain itu saya juga menggunakan teknik knuckle atau knuckle itu yaitu dengan kepalan tangan. Gerakannya seperti ini. Nah, itu teknik knuckle stroking. Selanjutnya kita langsung
ke tahapan kedua, yaitu compression. Nah, di dalam compression dimanipulasi massage tungkai bagian bawah ini saya menggunakan teknik kneading. Apa itu teknik kneading? Teknik kneading itu yaitu teknik dengan mengadoni, gerakannya seperti ini. Nah, selain kneading, saya juga menggunakan teknik yang disebut pouring. Pouring itu adalah memeras. Tekniknya seperti ini. Teknik pouring. Selanjutnya saya juga di dalam compression ini saya juga menggunakan teknik rolling, atau rolling itu adalah menggeser. Contoh tekniknya seperti ini, gerakan tekniknya seperti ini. Nah, selain rolling, saya juga menggunakan teknik walken atau juga menekan. Gerakannya seperti ini. Nah, itu tahapan kedua dari compression. Nah, selanjutnya tahap ketiga yaitu yang dinamakan friction atau gosokan. Nah, di dalam friction ini saya menggunakan teknik spiral. Teknik spiral itu yaitu mengurut atau memasas dengan ujung telapak jari tidak terputus-putus dan diputar-putar. Gerakannya seperti ini. Nah, selanjutnya teknik yang selanjutnya saya menggunakan teknik rotari. Teknik rotari itu gerakannya seperti ini. Selanjutnya kita lanjut ke tahapan yang keempat. Nah, sebelum ke tahapan keempat, karena saya merasa kulitnya sudah mulai kering, saya lakukan lagi teknik superficial fluking, yaitu memberikan lusan lembut kepada kulit yang dimasas dengan minyak. Nah, kita lanjut lagi ke tahapan yang keempat. Yang keempat yaitu tempotemen, yaitu pukulan. Nah, di dalam tempotemen atau pukulan ini saya menggunakan teknik beating. Teknik beating itu yaitu teknik dengan kepalan tangan. Contohnya seperti ini. Nah, kita lanjut ke teknik selanjutnya. Saya juga menggunakan teknik cupping.
gerakannya dengan telapak tangan dicepungkan, gerakannya seperti ini. Nah, kita lanjut ke tahapan kelima yang dinamakan dengan vibration atau juga getaran. Nah, di dalam vibration ini saya menggunakan teknik palmar, yaitu memasas dengan telapak tangan. Nah, itu teknik manipulasi masas dari tungkai bagian bawah. Terima kasih. Tadi kita sudah melakukan manipulasi masas dari yang pertama bagian paha bagian belakang, tungkai bagian belakang, ya yang terakhir saya memanipulasi masas di bagian telapak kaki. Nah, di dalam manipulasi masas di bagian telapak kaki ini, saya yang pertama kita memulai dengan stroking, yaitu kita mulai dengan stroking, yaitu teknik superficial stroking, yaitu memberikan elusan lembut dengan memberikan minyak zaitun. Nah, ini teknik stroking yaitu superficial stroking. Nah, di dalam stroking selain superficial stroking, saya yang teknik selanjutnya yaitu deep stroking. Nah, di deep stroking ini saya menggunakan teknik digital. Nah, selain digital stroking, saya juga menggunakan teknik knuckle stroke. Nah, kita lanjut ke tahapan kedua, yaitu compression atau juga yang dinamakan perasaan. Di dalam teknik compression ini saya menggunakan teknik Walken, yaitu teknik Walken itu adalah dengan menekan-nekan. Nah, tahapan ketiga yaitu friction. Nah, di dalam friction atau gosokan ini saya menggunakan teknik circulari. Di dalam tahapan keempat ini saya menggunakan teknik beating atau menggunakan teknik clapping atau juga dengan telapak jari, pukulan dengan telapak jari, rasanya seperti ini. Setting itu dengan cipratan, contoh gerakannya seperti ini. Itu tadi gerakan dari tahapan keempat. Nah, selanjutnya ke tahapan kelima atau vibration atau getaran, saya tidak melakukan teknik vibration, saya langsung melakukan teknik shaking atau juga guncangan. Contoh tekniknya seperti ini. Nah, itu tadi
kita sudah melakukan tahapan manipulasi massage dari telapak kaki. Nah, langsung saja kita ke manipulasi massage pada bagian bokong. Nah, di manipulasi massage pada bagian bokong ini kita tidak menggunakan di tahap yang pertama itu stroking, tidak menggunakan superficial stroking karena kita tidak menggunakan minyak pada bagian ini. Nah, untuk tahapan manipulasi massage di bagian bokong ini, kita di tahapan yang pertama di stroking ini kita langsung ke tahap deep stroking. Nah, di tahap deep stroking ini kita menggunakan teknik digital stroking. Nah, teknik digital stroking ini yaitu teknik dengan memasas dengan ujung telapak tangan atau dengan jari. Tekniknya seperti ini. Yaitu saya juga di deep stroking menggunakan teknik yaitu teknik knuckle. Nah, selanjutnya ke tahapan kedua yaitu yang disebut compression atau perasaan. Nah, di dalam compression ini tahap kedua ini saya menggunakan teknik kneading. Ke tahapan ketiga yaitu tahapan friction. Nah, di dalam friction ini saya menggunakan teknik circulari. Nah, apa itu seperti ini dan terputus-putus, angkat dan lakukan ini, angkat dan lakukan ini, angkat dan lakukan ini. Teknik rotary. Nah, teknik rotary itu yaitu teknik dengan memasas dengan telapak tangan. Tekniknya seperti ini. Tahapan keempat yang disebut dengan tapetement. Nah, di tahapan tapetement ini saya menggunakan teknik hacking. Yaitu saya juga menggunakan teknik beating. Nah, teknik beating itu adalah dengan memasas dengan kepalan tangan. Gerakannya seperti ini. Nah, itu teknik beating. Saya juga di tahapan keempat ini menggunakan teknik cupping, yaitu teknik dengan telapak tangan dicekungkan. Tekniknya seperti ini. Nah, kita langsung saja ke tahapan kelima yaitu yang dinamakan vibration atau juga getaran. Nah, di vibration ini tahapan kelima ini saya menggunakan teknik knuckle atau dengan memasas dengan kepalan tangan, yaitu dengan getarannya dengan kepalan tangan. Kita getar-getar dengan kepalan tangan. Kita menggunakan dengan kepalan tangan. Nah, selain juga knuckle, saya juga menggunakan palmar, yaitu getaran dengan telapak tangan.
tahapan shaking atau guncangan saya tidak melakukannya karena tidak cocok untuk dilakukan di bokong ini. Mungkin tahapan manipulasi massage dalam bokong dicukupkan sekian. Terima kasih. Tahapan manipulasi massage di bagian punggung atau juga pinggang. Nah, di tahapan manipulasi massage punggung ini tahapan manipulasi massage yang pertama yaitu stroking. Nah, di dalam stroking ini saya menggunakan teknik yang pertama superficial stroking atau memberikan elusan lembut. Nah, sebelum kita memulai seperti biasa kita teteskan dulu minyak zaitun ini ke telapak tangan dan kita ratakan di telapak tangan dan kita lakukan superficial stroking. Nah, kalau merasa belum, kita tambahkan lagi. Kita ratakan lagi. Ini namanya teknik superficial stroking. Nah, di dalam stroking juga yaitu yang teknik selanjutnya deep stroking. Nah, di deep stroking ini saya menggunakan teknik palmar stroking, yaitu teknik dengan telapak tangan, yaitu mengurut dengan telapak tangan. Teknik seperti ini kita lakukan urutan ke atas dengan telapak tangan. Nah, selain teknik palmar stroking ini, saya juga menggunakan teknik knuckle stroking, yaitu teknik dengan kepalan tangan. Gerakannya seperti ini. Itu teknik dari stroking tahapan pertama, yaitu kita langsung saja ke tahapan kedua, yaitu yang dinamakan compression atau perasan. Di dalam tahapan kedua ini saya menggunakan teknik yaitu yang disebut dengan welcome atau teknik perasan dengan menekan. Contohnya seperti ini. Itu teknik welcome. Selain welcome, saya juga menggunakan teknik crawling, yaitu dengan teknik dengan cara menggeser. Selain teknik rolling ini atau menggeser ini, saya juga menggunakan teknik yang disebut dengan ringing atau yang kita sebut teknik memeras. Contohnya seperti ini. Kita peras-peras. Di tahapan ketiga atau yang disebut dengan friction atau gosokan. Di gosokan ini saya menggunakan teknik spiral, yaitu dengan ujung telapak jari tidak terputus-putus dan diputar-putar. Tekniknya seperti ini. Itu teknik dari spiral. Dari tahapan ketiga selain spiral, saya juga menggunakan teknik sirkulari, yaitu teknik dengan ujung telapak jari tapi terputus-putus. Contohnya seperti ini. Itu teknik sirkulari. Nah,
kita lanjut ke tahapan keempat atau yang disebut dengan tempotemen atau pukulan. Nah, di dalam tempotemen ini saya menggunakan teknik yang pertama, yaitu adalah beating atau juga pukulan dengan kepalan tangan. Tekniknya seperti ini. Saya menggunakan teknik hacking atau teknik dengan cara mencincang. Tekniknya seperti ini. Gunakan teknik cuping atau yang disebut dengan pukulan dengan telapak tangan tapi dicekungkan. Tekniknya seperti ini. Tahapan yang kelima yaitu yang disebut dengan vibration atau memberi getaran dengan telapak tangan. Gerakannya seperti ini. Untuk tahapan yang kelima yaitu yang disebut dengan teknik palmar atau juga getaran dengan telapak tangan. Mungkin tahapan keenam yaitu shaking saya tidak menggunakannya karena tidak cocok untuk digunakan di dalam tubuh ini. Nah, mungkin untuk tahapan dari manipulasi masas bagian punggung atau pinggang ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.